Wa a'ti kulla juz'in minha ma yakmulu bihi wa yatimmu minal khusyu'i wal huduri ma'allahi fihi takum minal muhsinin. Dan berikanlah setiap bagian di antara amal itu ma yakmulu bihi, apa yang menyempurnakannya, wa yatimmu minal khusyu', sempurnakanlah dengan khusyuk, dengan serius, wal huduri ma'allahi fihi takun minal muhsinin, hadirnya Allah dalam hati, jadilah engkau orang-orang baik, orang-orang yang muhsinin. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serius kita melaksanakan ibadah itu, itulah yang menjadi poinnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Al-ayah wal hadis. Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Baitus Salam yang saya hormati, Bapak-bapak, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang saya muliakan, bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin dan hadirat jemaah salat fardu maghrib, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada maghrib yang mulia ini, malam yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan kegiatan kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Lalu kemudian kita juga melaksanakan wirid pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat dan pemberian yang Allah curahkan kepada kita. Maka setiap kali kita sholat, jangan sampai kita lupa mendoakan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, tolong kami, bantu kami untuk mengingatmu. Untuk berzikir kepada Allah pun kita harus minta tolong kepada Allah. Karena apa? Karena yang mengendalikan diri dan hati kita sesungguhnya adalah Allah. Maka mintalah selalu pertolongan agar mampu kita mengingat Allah. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kepadaku. Kita minta pertolongan kepada Allah agar kita mampu dan mau mensyukuri nikmat yang diberi. Wa husni ibadatik, dan juga memperbaiki selalu ibadah yang kita kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna apa? Bahwa kita sebagai hamba Allah
bersifat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tidak pernah bosan dan merasa jenuh untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan bersolawatnya kita kepada Nabi akan menambah kecintaan kita kepadanya, dan juga insya Allah di hari kemudian nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu, para orang tua kami jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk di bulan Rajab, doa yang selalu kita baca dan diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan kepada kami di bulan Rajab, beri keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Rajab adalah salah satu bulan yang istimewa, salah satu yang diharamkan. 12 bulan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, dalam kitab Al-Quran, ada 4 bulan yang diharamkan. 3 bulan berturut-turut, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini berturut 3 bulan ini Bapak Ibu. Apa yang terpisah itu? Bulan Rajab. Inilah yang kita berada di bulan Rajab hari ini. Kalau saya tidak salah, sama tanggal Rajabnya, sama tanggal bulan Januarinya. Jadi kalau sekarang bulan Januari tanggal 15, hari Rajab juga tanggal 15. Kalau besok tanggal 16, berarti besok juga sama dong. Cuman nanti di di bulan Februari kan 28 hari Pak. Sementara bulan Sya'ban itu ada 30 hari, dan bulan Januari ini 31 hari. Tanggal 31 nanti di bulan Januari, sementara Sya'ban sudah masuk tanggal 1. Maka perkiraan kita ini hisab namanya kan, habis menanti bulan Februari kita masuk bulan Maret, itu kita juga masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan bulan Rajab itu adalah tempat di mana dan waktu di mana Allah menurunkan perintah salat. Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu berada pada bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Itu yang populer, yang disampaikan oleh para guru, yang dicatatkan dalam catatan sejarah. Maka oleh karena itu, pada malam yang mulia ini kita akan coba mengulas sedikit tentang ibadah sholat yang menjadi rutinitas kita, yang kita kutip langsung dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kita akan baca apa itu solat, dan kita fokus pada al-khusyu'u fis sholah. Kalau secara umum kan solat itu kita udah tahu Pak, solat itu kan perbuatan ataupun ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu solat secara istilah. Secara umum solat itu bermakna doa. Setiap doa yang kita munajatkan kepada Allah sesungguhnya itu merupakan solat. Tapi kita fokus pada malam ini membaca tentang al-khusyu'u fis sholah, khusyuk dalam solat. Karena kita berharap bahwa setiap ibadah solat yang kita lakukan itu bernilai. Saya belum bisa khusyuk Ustadz, lalu kemudian berhentikah saya solat? Jangan, harus tetap solat.
apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, walaupun kita yang kita ingat di waktu sholat itu macam-macam, tapi tetap lanjutkan sholat. Maka kita baca poin-poinnya, mutiara hikmah yang disampaikan oleh Habib Zain bin Sumaid, al-khusyu'u fi sholah. Beliau mengutip perkataan Imam Ali, qala Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, kunu biqabulil amali ahamma minkum bil amal fa innahu la yaqillu amalun maqbul. Jadilah kamu orang yang diterima amalnya, ahamma minkum bil amal, yaitu yang lebih penting dari berbagai bentuk amal, dari berbagai bentuk ibadah. Fa innahu la yaqillu amalun maqbul, karena sesungguhnya tidak sedikit amal yang diterima. Artinya bahwa harus ada satu keyakinan dalam diri kita, walau bagaimanapun sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, yakinlah itu diterima Allah. Gitu Pak. Jangan sampai kita ibadah, jangan sampai kita sholat, tapi kita tak yakin kalau sholat saya ini tak diterima. Fa innahu la yaqillu amalun maqbul, karena sesungguhnya tidak sedikit amal itu yang diterima. Artinya apa? Berarti banyak kan Pak? Artinya harus ada semacam optimisme dalam hidup kita. Kita diajarkan untuk sholat, walaupun misalnya mohon maaf kita ini banyak salah, banyak dosa rasanya kan, tapi tetap ada kebaikan yang kita lakukan. Rahmat Allah itu luas. Harus ada keyakinan itu pada diri kita. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun bentuk ibadah, apakah ia sholat, apakah itu zikir, apakah itu sodakoh, apakah itu amal-amal yang lain, tetap kita punya optimisme bahwa ini ya Allah, engkau terimalah amalku. Gitu ya Pak. Kemudian qalal arifun, para orang bijak berkata, tahsinul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala min taksiril a'mal. Bagusnya berbagai amal, bagusnya amal itu lebih Allah cintai dibandingkan banyaknya amal. Makanya kita harus ada ikhtiar juga Pak. Yakin saya, percaya saya, sholat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saya ini insya Allah diterima. Tapi tetap harus ada semacam perbaikan Pak. Tahsin, makanya kita belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran. Kan perbaikan Pak. Dia tidak malu walaupun sudah berumur 70 tahun, 60 tahun, tapi ikut juga belajar tahsin Al-Quran. Ada perbaikan, ada semangat untuk memperbaiki amal itu. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walam yakul ayyukum aktsaru amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Yang terbaik Pak. Artinya kualitas, bukan kuantitas. Bukan dikatakan lam yakul ayyukum aktsaru amala. Allah tidak memfirmankan ayat ini dengan kata mana yang lebih banyak amalnya. Tidak. Mana yang lebih berkualitas. Makanya kita boleh sholat duha 8 rakaat, tapi ingat juga kualitasnya. Tapi lebih baik sholat duha 2 rakaat berkualitas dibandingkan sholat duha 8 rakaat. Maka mohon maaf Bapak dan Ibu, terkadang ada jemaah tapi bukan di sini. Dia maunya sholat itu kencang Pak. Maunya sholat itu cepat, kayak sholat tarawih yang biasa nih kasusnya nih. Iya kan Pak? Kalau ada 3 imamnya, ini kan imam beda-beda Pak. Ada yang bawanya santai,
pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Pak Imam kita tadi santai bawaannya. Datang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Satu napas, Pak. Fatihah tuh. Nah, jadi dihitung-hitung sama jemaah tuh. Ini malam ini kayaknya imam yang itu tuh. Kalau imam yang santai tuh lamu awak. Iyo. Tapi tibo imam yang supir Medan tuh oh ramai jemaah. Semangat sopirnya ya luar biasa kencang dia kan. Iyo. Subhanallah. Padahal sebenarnya bukan masalah cepat dan tidak cepatnya kan Pak, berkualitas. Makanya ukuran kita tuh di kualitasnya, tomat ninahnya terjagakah. Memang kalau agak santai betul ngantuk jemaah Pak. Iya kan? Terlalu laju pun kadang-kadang bingung juga jemaah nak baca Al-Fatihah belum selesai baca Fatihah tuh udah ruku imam tuh. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman. Copek Pak. Semangat juga jemaah tuh kalau cepat-cepat kayak gitu kan. Nah, jadi kuncinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Luruskan niat kita ini nak ibadah. Sholat itu kita misalnya sholat maghrib itu mau surat pendek yang dibaca, surat yang agak panjang pun dibaca, antara maghrib isya itu lebih kurang aja itu 40 sampai 50 menit aja jaraknya tuh Pak. Sekitar segitunya itu. Makanya wasta'inu bis sabari was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Di ujung ayat ini apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya salat itu emang berat. Betul-betul berat, Pak. Apalagi kita bicara tentang khusyuk kan? Tidak mudah loh Pak Haji. Awak rasul-rasul selama 40 hampir 40 tahun umur belum pernah mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk salat tuh Pak. Kalau dari awal sampai akhir belum pernah rasanya tuh. Makanya kita terus ikhtiar kan. Maka sekurang-kurang kita khusyuk dalam sholat itu termasuk di kalimat dan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhtiarkan betul di sini Pak. Sadar kita bahwa kita yang kita sembah itu hanya Allah. Tempat kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Sempat lalai kita di ucapan di doa yang ini nih bisa sesat hati kita tuh kan Pak. Digelincirkan setan hati kita tuh kan. Walaupun sesungguhnya tidak sampai pada tingkat syirik. Insya Allah tidak sampai pada tingkat syirik. Tapi kualitas ibadah ini tidak bermutu jadinya kan. Tidak bagus jadinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, di mana lagi posisi solat yang mesti khusyuk kita? Ketika membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Diangkatlah nih jari-jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata diarahkan ke situ. Karena ini menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di posisi ini harus kita ikhtiarkan betul Bapak Ibu. Sepelik apapun keadaan, bagaimanapun kondisi sehat badan kita misalnya kan, kurang-kurang enak badan kan tidak terang rasanya pikiran tuh Pak. Tapi di dua tempat ini memang kita harus ikhtiar. Jangan sampai ada yang kita ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan segala urusan dunia dan menghadirkan dalam kalbu kita Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dia firman Allah taala, li'annahu la ibrata bil kasrati ma'al qabah.
karena sesungguhnya tidak ada ungkapan dengan banyaknya, tidak ada ibarat dengan banyaknya sesuatu, tapi dia tidak berkualitas buruk dia. Banyak pun kalau dia tidak bagus, sama dengan durian Bapak Ibu. Kita beli ada 20 biji, tapi cuma 2 yang bagus Pak. Selebihnya busuk lah, kurang masak lah, ya kan? Bagus lagi beli 5 biji tapi 5-5-nya ancak. Berkualitas 5 durian nih Pak. Wah enak, puas kami makannya Pak Ustaz. Enak. Tak godang-godang kali doh, tak besar-besar kali. Tapi mak ya Allah. Besoknya mau lagi itu biasanya kan kalau cerita durian nih kan. Lagi musim soalnya kan Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun kalau belanja sesuatu itu biarlah harganya agak sedikit mahal tapi dia berkualitas dibandingkan harga murah tapi banyak yang tidak elok. Beli baju Bapak tuh memang harga 300.000. Lumayan besar, lumayan mahal. Tapi untuk setahun 2 tahun masih cerah-cerah aja kelihatan bajunya tuh. Bapak tuh sekali beli baju 6, berapa harganya? 300. Rupanya sebulan dipakai dah yang koyak. Ya kan? Kerahnya udah mulai pudar-pudar, Pak. Sekali diberus, 2 kali diberus, udah mau hilang nih. Memang kualitas benangnya tak bagus. Ibaratnya begitulah kan. Fil hadis innallaha ta'ala katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan itu atas segala sesuatunya. Fa idza amilta ta'atan fata'anna fiha wa tasabbat wa ahsin. Apabila engkau melakukan amal taat kepada Allah taala, fata'anna fiha, maka hendaklah engkau bercita-cita dan penuh harap kepada Allah, dan tentulah engkau sabitkan, tetapkan dirimu atas ketaatan itu, dan teruslah berusaha untuk mentahsinnya. Artinya ada juga nilai keistiqomahan, watasabbat, tetaplah istiqomah di dalamnya. Sekali kita sholat duha Pak, camkan dalam hati, saya akan sholat duha terus. Makanya boleh mengqadha sholat sunat kalau dia sudah dirutinkan. Bapak sholat tahajud berturut-turut misalnya sebulan 2 bulan, disabitkan dia, ditetapkan dia, diistiqomahkan dia, tak banyak-banyak 2 rakaat, habis itu ditutup dengan 1 witir saja. Tertinggal dia, ada yang kehilangan rasanya, besoknya silakan diqadha, enggak apa-apa. Mengqadha sholat itu di luar waktunya. Waktu Bapak sholat duha, Bapak mau sholat tahajud yang tertinggal tadi malam, sayang rasanya tak sholat tahajud saya tadi malam. Tapi yang sudah rutin ya Bapak Ibu, ini ndak sekali seminggu terbangun terjaga sepertiga akhir malam, sayang rasanya ndak sholat tahajud, di kodonya waktu duha Pak. Ikon ndak bisa kodo yang sholat sunat, yang sholat sunat Pak. Saking semangatnya Bapak tuh kan. Tapi kalau sholat wajib, tuh tertinggal dia misalnya kan, sibukkah kita, sengajakah kita, atau terlupa dia, apalagi terlupa kan. Jadi apabila kamu tertidur ataupun terlupa dengan man nasiya sholatan aw nama falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang terlupa, tertidur, maka kemudian ia teringat belum dia sholat, maka falyusalli idza dzakaraha, hendaklah ia sholat ketika sudah mengingatnya. Maka ulama mengatakan dalam kitab Abi Jamrah dijelaskan bahwa yang lupa dan tertidur saja mesti dilakukan dan dilaksanakan, apalagi yang sengaja. Maka di mazhab Syafi'i itu mengqadha salat yang tertinggal itu Bapak Ibu wajib. Cumana teknisnya Pak Ustaz? Saya udah berumur 50 tahun. Kapan lagi saya nak mengqadha salat tuh? Di usia saya 20 sampai 30 tahun jarang saya salat. Salat saya itu hanya Jumat. Itu pun karena ada kawan kata dia kan. Aja mana nak menggantinya itu? Lakukan dia di waktu yang sama. Salat subuh
lakukan solat subuh satu lagi. Solat zuhur, lakukan zuhur setelah solat zuhur. Jadi di waktunya ada niat dalam hati untuk mengganti ibadah yang terlupakan, ibadah yang terlalaikan di saat kita masih muda dulu. Bapak Ibu, dan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'ti kulla juz'in minha ma yakmulu bihi wa yatimmu minal khushu'i wal huduri ma'allahi fihi takum minal muhsinin. Dan berikanlah setiap bagian di antara amal itu ma yakmulu bihi, apa yang menyempurnakannya, wa yatimmu minal khushu', sempurnakanlah dengan khusyuk, dengan serius, wal huduri ma'allahi fihi takun minal muhsinin, hadirnya Allah dalam hati, jadilah engkau orang-orang baik, orang-orang yang muhsinin. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serius kita melaksanakan ibadah itu, itulah yang menjadi poinnya, Pak. Kalau kita ngajarkan ada anak serius tapi ketika dikasih ujian tak dapat, dia ada yang kita nilai kan, Pak. Saya nih guru nih misalnya kan, ada anak si Fulan, ada dua nih, ada si A, ada si B. Yang si B ini dia khusyuk, dia serius, dia mendengarkan pelajaran itu. Tapi di saat ditanya ketika ujian tak dapat dia. Bagi saya ada poin enggak bagi dia di waktu belajar tuh? Pasti ada, Pak. Pasti ada. Keseriusan dia mendengarkan pelajaran itu, menyimak pelajaran itu menjadi satu poin meskipun dia tidak dapat ujian yang diujikan itu, yang dipersoalkan itu kepadanya. Nah, jadi tapi bukan menyamakan ya Bapak Ibu, hanya untuk mendekatkan paham kita saja. Begitulah juga nilai itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qala Sayyidul Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-amalul qalil ma'al ihsani khairum minal katsiri bila ihsan. Ini lagi-lagi pernyataannya hampir mirip dengan ayat tadi. Amal yang sedikit beserta ada kebaikan di dalamnya, berkualitas itu lebih baik dibandingkan yang banyak tapi tidak ihsan, tidak baik. Qala Allah Ta'ala, ada firman Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah kamu, beribadahlah kamu, fasayarallahu amalakum, karena Allah melihat amalmu, wa rasuluhu, dan rasulnya juga melihat itu, memperhatikan itu. Halal amal ketika kita beramal, fayanzuru kaifa amalukum lahu lil mutalabati bil ihsan, dia memperhatikan itu bagaimana kesungguhan kita untuk memperbaikinya, wasaturaduna, akan dikembalikan, lil mujazah, untuk dibalas, bima wa'adakum bihi in ahsantum fi, terhadap apa yang telah dijanjikan kepadamu jika kamu memperbaiki amal itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika baik yang kamu lakukan, baik juga balasannya, kan itu, Pak. Jika buruk yang dilakukan, tentu sesuai pula balasan keburukan itu. Nah, jadi kalau ikhtiar kita sudah bagus, niat kita sudah kita luruskan juga, tentu akan dibalas dengan kebaikan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari amal riya, amal ujub. Karena penyakit kita yang di masjid ini setidaknya ada dua ini yang paling sering datang Bapak Ibu. Satu riya, yang kedua ujub. Riya itu ingin memperlihatkan amal yang kita lakukan kepada orang lain. Ujub itu merasa diri lebih hebat, lebih bagus ibadahnya dibandingkan orang lain, tapi dia tidak terucap, Pak. Tidak terucap, dia muncul dalam diri, dalam hati dia. Iku ndak adonan bagus, ndak elok solat orang sama saja kok, ambo yang paling ancak, tapi di hati, Pak. Nah, dua hal inilah yang sering datang kepada orang ahli ibadah itu. Makanya hilangkan itu, ikhtiarkan itu. Jangan ada anggapan bahwa amal kita yang paling bagus, belum tentu, Pak. Kita ini saling melengkapi. Silakan
baju bapak lebih bagus, silakan baju ibu, mukena ibu lebih ancak, ya kan, lebih mahal, tapi jangan merasa ibadah kita yang paling diterima. Karena kita semua punya kesempatan, punya potensi untuk diterima amal-amal ini semua. Itulah adilnya Tuhan, Pak. Kalau cerita ibadah nih kan, cerita ibadahnya adil tuh, sama rata. Makanya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan ini. Jauhi ujub. Ya Allah, istighfar kepada Allah. Kalau ada muncul rasa itu dalam diri kita, beristighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari setan yang menggoda dan menggerogoti hati kita nih. Lalu kemudian al-qalilu ma'al ihsan khairum minal kasir bila ihsan, sama redaksinya. Qala al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia jelaskan di sini Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, afhama qauluhu as-shalah, pemahaman dari firman Allah Ta'ala tentang as-shalah al-mu'arrifah itu bermakna ma'rifah dengan alif lam, bi anna as-shalata la takunu nahiyatan 'anil fahsya'i wal munkar illa idza ata biha al-musalli 'alal wajhil hasan. Tidaklah salat itu akan menjadikan pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar kecuali dia, seorang yang sholat itu, melakukannya dengan betul-betul ala wajahil hasan. Wara'a ma yajibu fiha ma yundabu ma'al huduri wal khusyu', dan dia menjaga apa yang wajib di dalam sholat itu dan apa yang disunnatkan di dalam sholat itu, dan apa serta menghadirkan hati dan serta serius khusyuk. Hatta takuna sholatuhu kamilatan nahiyatan anil fahsya'i wal munkar, sampai kemudian solat itu dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini yang banyak pertanyaan orang kan Bapak Ibu, kenapa saya udah sholat tapi maksiat juga jalan terus? Ada yang keliru mungkin yang kita lakukan dalam sholat itu, keliru tuh. Karena tidak hadirnya hati dan diri kita dalam melaksanakannya, tergoda kita, terdorong kita, dikalahkan. Maka yang paling besar dalam kehidupan kita, kata Imam Al-Ghazali, apa Pak? Yang paling besar dalam kehidupan ini apa? Nafsu. Nafsu itu salah satu cara untuk melawan hawa nafsu itu ya diri kita sendiri kan. Sholat ini dia. Iya, satu lagi puasa kan Pak, puasa ya juga. Tapi yang rutin kita lakukan setiap hari itu kan memang sholat itu Pak, agar ia dapat mencegah perbuatan keji dan perbaiki, kita ikhtiarkan. Karena Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, sholatu muwaddi', sholat itu sesuatu yang dijamin. Kadzalika yuqalu ala kulli ibadatin min shaum wa zikir. Seperti itu juga lah dia mengatakan tentang ibadah puasa, zikir, wa tilawatil Qur'an wa ghairiha, dan baca Quran dan selainnya. Faf'alha bi ahsani mumkin ka'annaha akhiru sholatin aw shaumin aw ayyu ibadatin kanat. Yakinilah, lakukanlah itu seolah-olah inilah sholatku yang terakhir, inilah puasaku yang terakhir, inilah baca Quranku yang terakhir. Memang agak payah kan Pak, nak mati ya Pak, lagi gitu lagi pikiran tuh nanti kan. Memang iya Pak, nak mudah ini ucapkannya Ustaz ini mudah nih Pak, tapi kalau mengamalkannya udah berencana nih besok nak kemana nih kan, tahun depan mau buat apa lagi gitu kan. Memang tak mudah Pak. Maka ketika ada seorang sahabat yang terkena anak panah tuh kan, dicabut ketika dia waktu sholat, tidak terasa dia Pak.
Kita jangankan anak panah menancap di diri kita, nyamuk aja lewat kita bingung dibuatnya kan, terganggu rasa kita kan. Nyamuk, wiu, kata dia. Nih ya, terganggu kita kan. Apalagi lah suara anak-anak di belakang bergelut dia onde. Tapi tak apa-apa, kita larang juga kan, anak-anak jangan ribut. Nah itulah tugas kita, itulah ibadah kita Pak. Jangan kita larang mereka do ikut sholat di sini Pak. Ini kan yang hadir di sini ini udah top semuanya ini kan. Iya kan, orang-orang top semuanya ini kan. Iya Pak Ji ya. Udah tua-tua, ada yang banyak ompong ya kan. Jadi siapa generasinya nanti akan mengisi masjid kita? Mereka yang hari-hari ini mungkin masih ribut-ribut, yang mohon maaf pipis pun belum lurus lagi kan. Nah mereka yang akan mengisi ini nanti. Jadi harus kita rangkul mereka, jangan kita pukul. Kita ajak mereka, jangan kita ejek. Dia sholat pun kayak gitu kata kita, diejek namanya tu kan. Udah mantap. Iko dijempol mereka walaupun masih ribut juga. Besok jangan ribut lagi ya, ikut udah mantap hari ini. Kan itu cara kita Pak. Diajak dia, bukan diejek. Dirangkul dia, jangan dipukul. Dipukul mentalnya. Woi, yang ribut keluar. Mak gawat tuh. Besok tak datang kawan tuh lagi masjid kayak gitu. Tibanya ke warnet, mau pakai nomor berapa dek? Senyum kawan tuh Pak. Datang dia ke warnet kan, mau main game dia Pak. Senyum abang tuh yang jaga di situ, kakak tuh yang jaga di situ. Nomor berapa? Berapa lama dek? Senyum dia Pak. Betah anak tuh situ Pak. Bapak-bapak tuh gitu juga kadang di rumah kan. Minta kopi, kopi ke kopi, kopi ke kopi, kata ibu tuh aja kan. Kedai kopi, apa Pak? Silakan duduk Pak. Tuh dia kan. Senang bapak tuh kunjung ke situ jadinya kan. Iyo, besok balik lagi bapak tuh ke situ. Iya pengalaman juga. Masya Allah. Iya. Jadi gitu. Memang apa namanya tuh, respon itu kan, sikap elok itu akan menumbuhkan rasa cinta ya Pak. Kasih sayang memang. Tambah kopinya lagi bang, kata ibu di rumah sama bapak. Mau kemana lagi bapak tuh? Udah terikat tuh. Datang kopi misalnya kan dibuatkan gorengan, ada bakwan. Subhanallah. Walaupun ada kawan yang ngajak mau nongkrong, mau ngopi itu ande malam iku ambo libur dulu yo, bapak tuh jadinya tuh. Kalau kayak gitu pelayanannya di rumah kan Pak. Iya. Nah, jadi sama dengan kita misalnya dengan yang saya contohkan tadi itu tentang anak-anak kita, generasi ini kan penting Pak. Jangan sampai, mohon maaf ini kepada kita semua, mudah-mudahan di sini saya yakin percaya para orang tua saya di sini insya Allah akan memberikan sikap yang bagus kepada anak-anak kita, bahwa mereka ini menjadi generasi penerus kita nanti yang akan melanjutkan sujud-sujud di masjid kita ini sampai mereka juga nanti menyusul kayak gitu kan. Kalau ini kan tak lama lagi nih, berapa kalender lagi ndak tahu lah kan. Ndak tahu berapa kalender lagi yang hadir ini kan. Maka mereka yang menjadi harapan kita cikal bakal yang akan melanjutkan sujud-sujud di masjid kita ini. Qala azza wa jalla la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah Ta'ala berfirman, jangan engkau dekati solat sementara kamu dalam posisi mabuk sampai engkau mengetahui apa yang kamu ucapkan. Qila sukaro min kasratil hammi. Ditafsirkan di sini makna sukaro mabuk itu katanya min kasratil hammi, banyak kegelisahan, banyak galaunya Pak, banyak kegundahan.
Makanya kalau lagi lapar kita Bapak Ibu kan disuruh makan dulu kan. Kecuali waktu puasa Ramadan. Ini kata Ustaz tuh kalau lagi lapar betul dulu makan daripada sholat katanya kan. Jam 2 hari jam 3 baru lapar betul kawan tuh kan. Dibawanya makan. Bukan. Kita nih siang-siang kan udah bunyi waktu zuhur misalnya kan. Awak lapar nih. Makanan sudah terhidang. Dulu makan, baru kita sholat. Meskipun nanti kita masbuk misalnya kan. Meskipun kita agak tertinggal dengan jemaah yang ada tuh. Jangan sampai waktu kita sholat teringat makan. Lebih bagus kita makan teringat sholat. Nah, itu istilah yang sudah sangat populer itu sebenarnya kan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna dari firman Allah taala, waqila min hubbid dunya. Ada lagi yang berpendapat terlalu berlebihan kecintaan terhadap dunia. Itulah makna dari sukaro tadi, itu mabuk dunia. Karena memang kalau sudah tercinta, tertumpu hati dan pikiran kita terhadap dunia, solat kita itu jarang khusyuknya Bapak Ibu. Payah untuk serius melakukan solat itu. Itu aja yang dalam pikiran kita. Kalau misalnya ruko yang lagi diurus nih misalnya kan, ruko di sana. Sayang betul Bapak di sama ruko tuh Pak. Ada 5 pintu nih. Itu aja yang terpikir sama dia. Yang nyewa kemarin itu kayaknya beres tuh. Yang sebelahnya itu juga udah terlambat itu bayar sewanya tuh. Yang sebelahnya lagi tuh kok buat internet pula di situ tuh. Yang sebelahnya lagi tuh kebersihannya kurang terawat tuh. Padahal awak bangun itu bagus-bagus, dicat rapi-rapi, cantik lagi, tibolah dipakai sama. Itu aja yang terpikir sama Bapak tuh Pak. La ilaha illallah min hubbi dunya. Jadi antara jenis mabuk manusia itu, maka ketika mau sholat itu yang kayak gitu-gitu tuh hilangin dulu sejenak. Hilangkan dia. Almar'u bihi zahiruhu fa fihi tambih ala sukkarid dunya idza bayyana fihi illah faqala hatta ta'lamu ma taqulun wa kam min musallim lam yashrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholati. Banyak orang yang salat tidak meminum khamar tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Nah itu tuh maknanya tadi itu, banyak orang yang salat meskipun sebenarnya tak mabuk Pak, tapi banyak di antara kita yang belum memahami, belum mengerti tentang apa yang kita ucapkan dari lisan kita itu, bacaan-bacaan sholat kita itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita memperbaiki sholat. Setidak-tidaknya memang tujuan-tujuan bacaan sholat itu paham kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Jadi yang di situ-situ tuh perlu kita itu rasakan tuh Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengerti tujuannya tidak mesti mengerti detail artinya kan. Tapi kalau kita ngerti detail artinya itu bagus juga. Tapi kalau misalnya kita tidak paham betul artinya juga tidak ada masalah. Tapi tujuan-tujuan dari bacaan itu kita paham. Qala Allah azza wa jalla qasamtus sholata baini wa baina abdi. Masih ada waktu Pak? 1 menit lagi nampaknya. Aku bagi solat itu antara aku dan antara hambaku nisfaini, dua bagian. Wali abdi ma sa'al, bagi seorang hamba itu apa yang ia minta. Fa iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jawabannya Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Wa idza qala al abdu arrahmanur rahim
Qala ta'ala hamidani abdi wa idza qala asna alayya abdi wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin. Ini bacaan-bacaan dan jawaban Tuhan, Pak. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab kita, hamidani abdi, hambaku memujiku. Sebenarnya dijawab itu, dijawabkan. Kita baca ar-rahmanir rahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku memujaku, hambaku memujiku. Itu juga jawaban Tuhan. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku memujiku lagi. Yang di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka kalau ada permintaan kita di waktu sholat itu boleh juga diniatkan, Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ dia dimunculkan niat itu, dimunculkan keinginan itu dalam hati. Karena kita kan sudah khusyuk nih dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasta'innya itu kita munculkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga salat kita dijaga oleh Allah taala, dan senantiasa kita selalu berikhtiar untuk meningkatkan kualitasnya, agar kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari akan lebih baik ibadah solatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.